Dulu istilah mendaki pertama kali saya dengar adalah untuk belajar. Belajar menghargai lingkungan, belajar menghargai teman, dan belajar menghargai diri sendiri, bukan untuk pansos atau adu gengsi outfit. Yang perlu kalian tahu, alam tidak sesederhana isi kepala manusia. Pagi ini adalah perjalanan saya menuju dataran tertinggi di Provinsi Jawa Tengah bersama Riko dan kawan saya yang lainnya. Kami terbagi menjadi dua, saya dan Riko berangkat dari Terminal Bitung Tangerang dan kawan saya yang lainnya dari Terminal Poris Tangerang. Kami berenam, ada saya, Riko, Kohar, Syarif, dan si kembar, Ramdona dan Ramdoni. Kami janjian ketemu di Terminal Bobotsari. Untuk selanjutnya, nanti kita diskusikan di sana sembari mencari bahan makanan. Kira-kira jam 10 malam, saya tiba di rest area. Oh iya, armada yang saya gunakan itu Agramas, jadi ini adalah rest areanya, rumah makan Singgalang Jaya. Lokasinya ada di Jalan Raya Subang, Cikamurang. Teman-teman pengguna Agramas pasti tahu lah ya. Sebetulnya di sini ada perusahaan otobus lain, cuman saya nggak begitu hafal. Kurang lebih 10 jam perjalanan, kami tiba di Terminal Bobotsari. Ternyata udah ramai pendaki juga di sini. Sekarang tinggal cari kawan-kawan saya yang lainnya. Ya, saya udah nyampe di Terminal Bobotsari. Sekarang mau nyari kawan-kawan saya yang lainnya. Ada si Kohar, ada dua orang kembar, Dona sama Doni kalau nggak salah. Nah, satunya lagi saya belum kenal. Oke, kita cari dulu orangnya yuk. Ya, kita yang berangkat terakhiran udah nyampe, bro. Ini Bang siapa nih? Bang Doni. Bang Dona kembar nih. Iya. Ini Bang siapa Bang? Mas Arif. Setelah ketemu dan diskusi panjang lebar, kami dapat charteran angkot. Karena untuk sampai ke base camp jaraknya lumayan jauh. Untuk harganya kalian bisa sewa antara 150 sampai 250 ribu. Sekalian nanti mampir untuk beli bahan makanan. Dari terminal ke base camp kurang lebih setengah jam perjalanan. Dan untungnya jalannya bagus, jadi kami bisa menikmati pemandangan dan perjalanan. Ditambah hawa dingin pagi yang udah pasti jarang banget bisa kita rasain di kota besar. Setelah kurang lebih setengah jam kami jalan, kami tiba di base camp. Kami stay di base camp Pak Sugeng. Infonya ini base camp paling senior dan paling terkenal di sini. Kami repack dan sarapan sekaligus mandi. Di sini juga ada stop kontak yang lumayan banyak. Ada wifi juga yang bisa kita gunain secara gratis. Di sini kami hanya dimintain biaya kebersihan sebesar 10.000. Seberes persiapan, kami jalan ke pos registrasi sekitar pukul 8.30. Di sana udah banyak pendaki lain yang melakukan registrasi. Kami harus mengisi formulir dan di briefing untuk kegiatan pendakian oleh penjaga pos. Di sini juga ada beberapa poin prosedur pendakian yang harus kita ikutin.
Sebetulnya tanpa ini kita juga harusnya sadar, karena bagaimanapun kita tamu di sini. Di sini ada peta pos di sepanjang jalur pendakian. Ada penjelasan juga tentang percabangan jalan dan sumber air. Kalian bisa foto ini atau simpan kertas regisnya, karena di situ juga ada lampiran yang sama. Pagi hari ini sebelum kita memulai pendakian, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pendakian kita lancar, aman, dan selamat sampai kembali pulang. Berdoa dimulai. Amin. Ayo, Selamat pulang, selamat gitu. berangkat. Selamat berangkat. Ayo. Selamat berangkat. Dari pos Regis, kami naik ojek sampai pos Bayangan untuk memangkas waktu dan kalau kata Bung Fiersa untuk memajukan UMKM. Hehehe. Oh iya, ojek ini tarifnya 40.000 untuk sekali jalan. Tanah becek menyambut kami saat mulai perjalanan. Untung kami sama driver yang handal. Hehehe. Saya gak bisa membayangkan jalan ini sebelum dibuat setapak. Kayak gini aja udah mantap. Nah, sekarang tadi ojeknya cuma sampai pos Bayangan 1. Karena karena nggak bisa sampai pos 1 karena jalurnya udah rusak banget. Jadi ya jalan sedikit lah. Yuk lanjut trekking. Dari pos Bayangan ojek, kami hanya jalan sebentar untuk sampai ke pos 1 dan kami lanjut langsung ke pos 2 karena hari juga udah mulai siang dan mulai hujan juga. Kok pos 1 kok? Yo, Yoi. Ngaso dulu. Yo. Kita kan pendaki santuy. Yoi. Di tengah jalan sebelum pos 2, hujan tiba-tiba deres. Kami kocar-kacir cari tempat berteduh buat pakai jas hujan. Emang udah nasibnya mendaki di musim hujan. Tapi ya gimana lagi, nikmatin aja. Yang terpenting jangan sampai kurang persiapan. Kami tiba di pos 2 pukul setengah 3 sore. Lama sekali kami jalan. Dengan medan yang basah, bikin sepatu dan langkah kami jadi lebih berat. Ditambah ada sedikit kemacetan di jalan karena ada sebuah insiden yang gak saya rekam. Teman-teman pasti tahu tentang pendaki yang ditandu pada tanggal 27 Januari 2025. Halo teman-teman, sekarang tanggal 28. Semalam sih saya baru nyampe di pos 3, sekarang ada di pos 3. Keadaannya tuh chaos banget karena posisinya kan hujan banget tuh ya. Jadi kita nggak sempet nge-record dan lain-lain. Fokus jalan karena jalannya blok banget, parah. Ini udah di setup ulang tendanya
kemungkinan nanti malam kita baru mau summit kalau misalkan dikasih izin ya sama Tuhan. Ya semoga aja sih cerah cuacanya, nggak hujan, terus sepatu juga bisa kering karena basah banget. Aduh parah. Sekarang paling kita mau makan dulu, istirahat buat persiapan summit nanti malam. Oke? Dah. Pagi ini kami baru sempat masak dan makan setelah kemarin seharian jalan. Semua di luar dugaan. Ya, beginilah kalau bermain di alam. Nggak bisa diprediksi. Saya dibantu Chef Syarif untuk menyiapkan makanan. Dan saya baru tahu dia pernah mendaki gunung ini sebelumnya. Pantes jalannya cepet, seakan-akan dia tahu medannya. Tapi emang iya sih. Seberes kami semua makan dan ngobrol seputar perjalanan kemarin, kami semua tertidur, kecuali saya yang terjaga. Karena semalam seberes mendirikan tenda, saya langsung tidur. Karena kondisi udah capek banget. Oh iya, ternyata Kohar, Syarif, Dona, dan Doni memutuskan untuk nambah hari pendakian. Dari awal, sebetulnya saya dan Riko udah merencanakan mendaki 3 hari 2 malam. Jadi kita agak santai jalannya. Sedangkan mereka hanya 2 hari 1 malam. Yang seharusnya tadi malam mereka summit, ternyata enggak. Karena faktor kecapean juga sih. Nggak terasa hari udah gelap. Waktunya mengisi perut tahap kedua. Yes, makan malam. Kami harus prima, karena nanti tengah malam kami akan summit attack. Mengalahkan dingin dan lembab. Makan malam ini saya harus membagi logistik saya dan Riko ke kawan yang lainnya. Karena mereka hanya prepare logistik untuk 2 hari. Di sini rasa peduli saya diuji. Mungkin teman-teman juga pernah ada yang ngalamin. Oke teman-teman, sekarang udah jam 9. Kita mau istirahat dulu, nanti malam kita lanjut summit. Yuk, selamat istirahat. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut summit, kita berdoa dulu, semoga perjalanannya lancar, gak ada halangan, bisa balik dengan aman. Berdoa dimulai. Amin. Pukul 1 malam kami mulai bergerak. Dengan sepatu lembab dan badan yang udah segar bugar, kami menerobos dinginnya malam. Gak ada target untuk sampai puncak pukul berapa. Dalam hati saya hanya bilang, sampainya siang pun gak apa-apa. Yang penting semua aman dan selamat. Saya sempat bergumam dalam hati. Untung semalam dan tadi siang gak hujan. Jadi tanah pijakan kami selama perjalanan ke puncak udah padat. Gak kebayang kalau harus muncak dengan medan yang sama kayak kemarin. Kami banyak melewati lorong-lorong akar dan beberapa jalanan sempit. Mungkin kami termasuk beruntung ngecamp di pos 3, walau jauh dari sumber air. Mungkin kalau kami bisa ngecamp di pos 5, kami bakal berdesakan dan antri untuk lewat. Ditambah, kami bawa carrier. Ya, semua plus minus sih. Selama perjalanan dari pos 3, kami hanya berenam. Kami pikir udah banyak pendaki yang gak puncak hari ini, atau ada yang jalan duluan semalam. Ternyata setelah pos 4, kami ketemu 3 pendaki. Lumayan buat tambah teman jalan. Mas namanya siapa mas? Nazril. Mas Nazril. Mas Kalau saya Tajus. Mas Tajus. Gak lama kami jalan, kami tiba di pos 5. Kami istirahat sebentar di sini, sembari menunggu Dona, Doni, dan Syarif ambil air. Karena kami udah tiba di sumber air. Kami juga nyicil sarapan, karena sedari kami berangkat, kami belum sarapan. Sepuluh menit kami istirahat, kami lanjut jalan. Dengan perut yang udah terisi, stamina kami untuk pagi. Sebetulnya perut kosong juga bisa memicu hipo, makanya sebisa mungkin kami isi perut dan tetap bergerak. Baru sebentar kami jalan, kami tiba di persimpangan. Di sini ada penunjuk kalau itu dari jalur Pulau Sari atau Pemalang.
Di sini harus sedikit hati-hati. Kalau lengah, mungkin teman-teman bisa salah jalur. Kami kembali menerobos jalur air. Tanpa ada pegangan, kami harus sedikit hati-hati. Pijakannya pun lumayan susah. Dengan hawa dingin, oksigen yang tipis, kami harus tetap fokus. Kami tiba di pos 6 pukul 3 pagi. Setengah jam kami jalan dari pos 5. Tanpa beristirahat, kami melanjutkan langkah. Di sini saya mulai goyah. Apakah nanti dapat sunrise? Kata saya dalam hati. Padahal di awal saya nggak menarget apapun. Semakin ke atas, kami semakin banyak bertemu pendaki. Ternyata banyak juga yang dari pos 5 sampai hari ini. Saya pikir nanti di atas bakal sepi. Hehehe. Ternyata meleset. "40 menit kami jalan, kami tiba di pos 7. Di sini awal kami nyasar. Setelah dari pos 7, kami lanjut berjalan menuju pos 8. Karena dari pos 8 ke pos 9 jaraknya udah lumayan deket. Dari pos 7 ke pos 8 sebetulnya jalurnya belok ke kanan. Sekilas memang samar, ditambah keadaannya gelap dan gak ada pendaki lain. Info Syarif yang menjadi navigator kami, dia melihat 2 pendaki berjalan lurus. Dengan pede kami ikut. Sebetulnya saya agak janggal ketika lewat sini. Dari awal treknya terbuka, tiba-tiba rapat dengan tanaman. Ditambah seperti jarang dilewati orang. Kami juga menemui persimpangan. Setelah dicek Syarif, keduanya buntu dan kami harus balik lagi. Jadi dari tanjakan ini setelah pos 8 menuju pos 9 kan rada curam ya. Nah di sini ada percabangan ke kiri dan ke kanan. Tadi sempat ragu, akhirnya setelah dicek ternyata kiri mentok. Jadi jalurnya ke kanan. Jadi teman-teman tadi salah lagi ternyata. Ke kanan juga jalurnya rimbun banget. Jadi kalau dari bawah ini jalur utama. Ketika naik kita langsung ambil kanan ke sana. Nah, beberapa ada yang ke kiri. Ke sini nih, ini jalurnya lumayan rimbun nih. Dan dia bercabang-cabang. Kalau ke sini jalurnya aman. Dia tanah lapang, jadi kayak terlihat trek. Oke, jalan lagi. Ya teman-teman, sekarang di belakang saya udah tepat pos 9, di sebelah kiri saya. Ini juga sebagai batas aman pendakian Gunung Slamet. Cuacanya cerah, lumayan. Dia di depan saya udah kelihatan city lake dan itu cerah banget. Aman. Kita mau sarapan dulu, istirahat sebentar karena treknya tadi lumayan banget. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut muncak. Ini warning juga sih sebenarnya buat kita, karena dari awal kita udah diperingatin kalau batas aman dari pendakiannya itu radius 2 km ya. Kalau nggak salah sih 200 meter atau 2 km gitu. Yaitu di pos 9 Pelawangan. Sisanya tidak ditanggung asuransi base camp. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut ke atas, hati-hati, jaga keselamatan, peduli sama pendaki lain.
dingin kali ya. Namanya ibu. Ini bu. Begitu. Air nggak lagi ya. Ini tinggal apa? Tadi yang gede. Di gua satu. Hah? Di gua satu. Mas Ari. Gede aja bikin. Puncak Don. Puncak. 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 Puncak kok. Top puncak. Puncak. Ya, puji Tuhan saya udah sampai puncak Gunung Slamet. Seneng banget rasanya. 3.428 mdpl. Top puncak Jawa Tengah. Sayangnya berkabut, tapi seneng banget, puas banget. Akhirnya setelah perjalanan panjang, kami tiba di puncak Gunung Slamet, puncak tertinggi di Jawa Tengah. Senang dan haru saya rasakan. Dengan kondisi seperti kemarin, saya nggak membayangkan bisa ada di sini. Setelah puas foto-foto, kami turun karena sudah dingin dan lelah juga. Kami turun ke tenda dan hari itu juga kami balik ke base camp. Kami sempat menginap semalam lagi di base camp, sampai esoknya kami pulang. Perjalanan ini banyak memberi saya pelajaran, di mana saya harus hati-hati, saya harus sabar, saya harus peduli dengan kawan-kawan saya. Banyak hal yang terjadi selama perjalanan. Kadang kita suka lupa, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Kemampuan kita nggak akan sama dengan kemampuan alam. Melihat yang sudah-sudah menjadi banyak koreksi untuk diri saya. Sampai jumpa di perjalanan kaki Mas Aris selanjutnya. Salam Tanah Surga.